Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan belajar tentang iklan. Materi kita hari ini yang pertama tentang pengertian iklan. Yang kedua tujuan iklan. Yang ketiga ciri-ciri bahasa iklan. Yang keempat unsur-unsur iklan. Yang kelima kelebihan dan kekurangan dari iklan. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang jenis iklan dan contohnya. Jadi itu materi kita hari ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama. Materi kita yang pertama adalah tentang pengertian dari iklan. Apa itu iklan? Iklan itu adalah info pesan atau informasi suatu barang yang disampaikan kepada seseorang untuk menarik perhatian masyarakat agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi iklan itu juga merupakan pesan atau berita yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas melalui suatu media, baik media cetak maupun media elektronik. Nah, media cetak itu seperti apa? Ada majalah, ada koran, ada tabloid, ada brosur, ada pamflet. Itu kalau media cetak. Sedangkan kalau media elektronik ada televisi, ada internet, dan juga radio. Jadi sebuah iklan itu harus disampaikan melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Nah, ternyata sebuah iklan yang ingin disampaikan seseorang kepada masyarakat mempunyai tujuan. Tujuan dari iklan itu ada 4. Yang pertama, memberi informasi kepada masyarakat. Yang kedua, menarik perhatian masyarakat agar tertarik membeli atau memperoleh barang atau jasa yang ditawarkan. Tujuan iklan yang ketiga, mengajak masyarakat agar melakukan apa yang ditawarkan. Dan yang terakhir, untuk memasarkan suatu produk. Itu adalah tujuan iklan. Jadi, iklan itu mempunyai 4 tujuan yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu unsur-unsur iklan. Nah, unsur-unsur iklan itu ada 6. Yang pertama, nama produk atau jasa. Yang kedua adalah keunggulan produk atau jasa. Yang ketiga, kalimat atau slogan iklan. Yang keempat, gambar produk. Yang kelima adalah harga produk atau jasa. Dan yang terakhir adalah kontak yang dapat dihubungi. Ini adalah 6 unsur-unsur dari sebuah iklan. Yang selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri bahasa iklan. Kalau kita misalnya mau membuat sebuah iklan, maka ada bahasa yang harus kita gunakan. Yang pertama, menggunakan kalimat singkat, padat, dan jelas. Itu adalah ciri-ciri bahasa iklan yang pertama. Yang kedua, menggunakan bahasa yang dapat memikat hati pembaca supaya orang bisa tertarik untuk membaca. Nah, yang ketiga, menggunakan kata-kata konotasi yang bermakna positif. Kemudian yang keempat, menggunakan bahasa yang bersifat objektif, jujur, dan menarik. Itu adalah ciri-ciri dari bahasa iklan. Nah, selanjutnya dalam sebuah iklan ada jenisnya. Jenis iklan itu kan tadi sudah kita jelaskan di awal bahwa iklan itu ada medianya ada 2. Ada media cetak, ada media elektronik. Ini adalah berdasarkan medianya. Jadi berdasarkan medianya iklan itu dibagi menjadi 2. Ada media cetak dan ada media elektronik. Nah, kalau di sini saya sebutkan media cetaknya cuma 2. Ada majalah dan surat kabar. Tapi sebenarnya media cetak itu bukan cuma 2, bukan cuma majalah, bukan cuma surat kabar, tapi masih ada lagi. Apalagi selain majalah dan surat kabar, ada pamflet, ada brosur, ada tabloid. Itu kalau media cetak. Sedangkan kalau elektronik ada 3. Ada televisi, ada radio, ada internet. Jadi berdasarkan medianya, iklan itu dibagi menjadi 2. Ada media cetak, ada media elektronik. Media cetak ada lagi pembagiannya. Sama halnya dengan media elektronik.
Nah, kita masuk ke iklan media cetak. Ternyata dalam sebuah iklan media cetak itu seperti majalah, koran, tabloid, pamflet, brosur, dia punya kelebihan dan ada juga kekurangan. Kita lihat dulu ke kelebihannya. Kelebihan dari iklan media cetak. Ternyata iklan media cetak itu mempunyai kelebihan. Yang pertama, lebih rinci dalam menyampaikan informasi. Yang kedua, lebih mudah disimpan dan didokumentasikan oleh pembaca. Jadi kita bisa simpan. Kita punya iklan yang kita dapatkan melalui media cetak. Yang selanjutnya, kelebihannya atau keunggulannya adalah pembaca dapat mempunyai waktu mencerna maksud iklan. Jadi kita bisa misalnya kita bisa baca di mobil, kita bisa baca misalnya di ruang belajar dari iklan media cetak yang kita peroleh. Nah, yang selanjutnya ternyata iklan itu selain mempunyai kelebihan atau keunggulan, ternyata dia punya kekurangan. Apa sih kekurangan dari iklan media cetak itu? Ternyata kekurangan dari iklan media cetak biasanya hanya dibaca sekali untuk kemudian cepat ditinggalkan atau bahkan dibuang. Biasanya kalau ada orang sudah habis baca di mobil, dia malas nih baca. Nah, dia malas nih baca. Sehingga ternyata iklan media cetak juga itu mempunyai kekurangan. Jadi intinya iklan media cetak itu punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Sedangkan berdasarkan ruang iklan media cetak, ruang iklannya itu ada dua. Apa saja? Ada iklan baris dan iklan kolom. Nah, iklan baris dan iklan kolom ini biasanya kita dapatkan di dalam koran. Apa itu iklan baris? Iklan kecil yang hanya terdiri atas beberapa baris dan biasanya terdapat di surat kabar. Sedangkan kalau iklan kolom yang dibuat memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Sebentar saya tampilkan contoh dari iklan baris dan iklan kolom. Nah, kita lihat dulu ciri-ciri dari iklan baris. Nah, apa saja ciri-ciri iklan baris? Ciri-ciri iklan baris pertama ditampilkan pada halaman koran khusus dengan kolom-kolom yang dikelompokkan berdasarkan jenis barang yang diiklankan. Yang kedua, cirinya dia tidak berwarna atau hitam putih. Yang ketiga, ditulis secara singkat, terdiri dari 2 sampai 4 baris. Dan yang terakhir, disisipkan nomor telepon yang membuat iklan supaya dapat dihubungi. Jadi itu adalah ciri-ciri iklan baris. Ciri-ciri iklan baris itu ada 4. Oke, yang selanjutnya adalah ciri-ciri dari iklan kolom. Nah, ciri-ciri iklan kolom itu yang pertama apa? Ditulis secara singkat. Yang kedua, berukuran lebih besar dari iklan baris. Jadi, iklan kolom itu lebih besar ukurannya daripada iklan baris. Yang ketiga, berisi penawaran komersil, berupa ajakan untuk menggunakan produk atau jasa, pemberitahuan mengenai berita pernikahan, berita duka cita, dan juga ucapan terima kasih. Nah, tadi kita sudah bahas tentang kelebihan dan kekurangan iklan media cetak. Sekarang kita masuk untuk mempelajari kelebihan dan kekurangan dari iklan media elektronik. Iklan media elektronik kan tadi ada 3. Yang pertama ada apa? Ada internet. Yang kedua ada televisi. Dan yang ketiga ada radio. Sekarang kita masuk ke iklan yang pertama, yaitu iklan internet. Ternyata iklan sebuah internet itu punya kelebihan dan kekurangan. Apa kelebihan dari iklan internet? Yang pertama, aksesnya yang sangat luas. Kalau misalnya kita ada di pelosok, kalau ada internet, gampang kita dapatkan iklan atau informasi. Yang kedua, target pembaca yang spesifik. Itu adalah kelebihan dari iklan internet. Ternyata selain punya kelebihan atau keunggulan, ada juga kekurangan.
kekurangan. Kekurangan dari iklan internet itu hanya bisa diakses oleh orang yang menggunakan internet saja. Jadi kalau orang tidak punya akses internet, tidak ada dia punya datanya, tidak bisa buka internet, makanya dia tidak bisa mendapatkan informasi dari iklan internet. Jadi itu adalah kelebihan dan kekurangan dari iklan internet. Nah, iklan media elektronik yang selanjutnya adalah iklan radio. Iklan radio dia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Apa kelebihannya? Ternyata kelebihannya atau keunggulannya memiliki efektivitas dalam menyela perhatian pendengar dan menciptakan minat akan informasi. Nah, selain dia punya kelebihan, iklan radio juga punya kekurangan. Apa kekurangannya? Kekurangan iklan radio itu yang pertama, tidak dapat mendemonstrasikan produk yang diiklankan. Tidak dapat dipraktekkan atau tidak dapat dicontohkan dari produk yang diiklankan. Karena dia melalui radio. Kemudian kekurangan iklan radio yang kedua apa? Hanya menyiarkan sekali dengar. Kalau misalnya kita nonton YouTube, ada iklan, biasanya kita bisa kembali. Tapi kalau radio tidak bisa kita putar kembali iklannya. Itu adalah kelebihan dan kekurangan dari iklan radio. Nah, iklan media elektronik yang ketiga adalah iklan televisi. Ternyata televisi itu untuk menampilkan sebuah iklan ada kelebihan dan kekurangan. Apa kelebihan dari iklan televisi? Kelebihannya itu yang pertama dapat melihat dan mendengarkan produk atau jasa yang ditampilkan. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua apa? Memungkinkan untuk menjangkau banyak orang. Itu kelebihan dari iklan televisi. Terus kekurangannya apa? Ternyata iklan televisi itu punya kekurangan. Televisi itu hanya menyiarkan sekali dengar. Yang kedua, relatif lebih mahal dalam hal biaya produksi. Biasanya itu kalau orang mau memasukkan iklan dalam sebuah televisi, hitungannya hitung per detik. Jadi dia relatif lebih mahal. Nah, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri bahasa iklan elektronik. Ternyata dalam sebuah iklan elektronik ada namanya iklan media elektronik tadi seperti televisi, radio, internet. Ternyata dia punya ciri-ciri bahasa yang harus kita gunakan. Yang pertama, menarik, tepat, mudah dimengerti, dan diingat. Mudah diingat itu ciri-cirinya. Yang kedua, memiliki sugesti bagi pemirsa. Biasanya kan sekarang orang rajin-rajin nonton. Apalagi itu orang nonton film-film. Dan yang ketiga, menonjolkan informasi yang dipentingkan. Informasi yang terpenting yang ingin disampaikan oleh pembuat iklan. Dan yang terakhir biasanya menggunakan slogan. Banyak iklan-iklan, contoh-contoh iklan di televisi. Nah, tadi yang sudah disebutkan iklan media cetak, ada majalah, tabloid, koran, televisi, radio, kemudian internet itu adalah jenis iklan berdasarkan media. Nah, sedangkan berdasarkan isinya, iklan itu dibagi menjadi 3. Ada iklan pemberitahuan atau pengumuman. Yang kedua, iklan penawaran atau niaga. Dan yang terakhir, iklan layanan masyarakat. Jadi, berdasarkan isinya, iklan dibagi menjadi 3. Itu dia materi kita hari ini. Semoga dapat membantu penjelasan-penjelasan yang ada di dalam bukunya. Jadi, ini adalah soal-soal latihan yang perlu Anda selesaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Itu dia materi hari ini. Semoga dapat membantu kalian untuk belajar di rumah. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.